Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta perlindungannya kepada kita semua dari pandemi COVID-19 yang hari ini tengah terjadi di bumi kita. Dan semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan seperti biasanya. Baiklah, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai drama-drama dalam kehidupan. Pengertian drama. Drama adalah suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Ciri utama drama yaitu berupa cerita, berbentuk dialog, dan bertujuan untuk dipentaskan. Kalau selama ini kita masih bertanya-tanya yang seperti apa drama dan di mana kita bisa mendapatkan drama, yang paling sering kita jumpai atau yang paling mudah kita temukan yaitu kita bisa melihat dari sinetron. Nah, sinetron itu merupakan salah satu bagian dari drama. Istilah-istilah drama tradisional. Yang pertama yaitu ada sandiwara, lakon, tonil, sendari, dan tablo. Sandiwara, istilah sandiwara ini diciptakan oleh Mangkunegara ke-7. Berasal dari bahasa Jawa yaitu sandi yang berarti rahasia dan warah yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Yang kedua adalah lakon. Lakon memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, dan film. Yang kedua, karangan yang berupa cerita sandiwara, dan yang ketiga, perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Yang ketiga, tonil. Tonil berasal dari bahasa Belanda, yaitu tonel, yang artinya pertunjukan. Tonel ini ketika masa penjajahan itu sangat populer. Yang keempat ada senda tari, yaitu kepanjangan dari seni drama dan tari yang merupakan pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Jadi pada senda tari ini para aktornya seperti aktor-aktor pantomim, yaitu di mana mereka tidak menggunakan kata-kata atau percakapan sama sekali, melainkan digantikan dengan gerakan tari yang mengisahkan suatu kisah. Dan yang terakhir yaitu ada tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain yang dibantu oleh pencerita. Pemain tablo tidak berdialog atau kita kenal hari ini sebagai dubbing. Unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama ini meliputi 5 hal. Yang pertama alur, yang kedua penokohan, yang ketiga dialog, yang keempat latar, dan yang kelima bahasa. Yang akan pertama kali kita bahas yaitu mengenai alur. Alur adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup pengenalan cerita, konflik awal, pengembangan konflik, dan penyelesaian. Yang kedua, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalamnya yang menggambarkan karakter tokoh. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Tokoh utama ini ditandai oleh 4 hal. Yang pertama, paling sering muncul dalam setiap adegan. Yang kedua, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Yang ketiga, kejadian yang berhubungan dengan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan tokoh utama. Dan yang keempat, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran utama. Untuk peran pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama.
Yang ketiga ada dialog. Di dalam dialog terdapat 3 elemen penting, yaitu tokoh, wawancang, dan kramanggung. Tokoh sendiri adalah pelaku yang merupakan peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya biasanya protagonis atau antagonis. Protagonis itu berarti tokoh tersebut dikisahkan sebagai tokoh yang baik, dan antagonis adalah tokoh yang dikisahkan menjadi tokoh yang jahat. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Sedangkan kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Jadi di dalam kramagung ini nanti dijelaskan bagaimana tokoh A harus melakukan suatu perilaku atau bertindak atau karakternya seperti apa. Itu dijelaskan dalam kramagung. Yang keempat ada latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Dan yang kelima ada bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Struktur alur drama. Struktur alur drama yang pertama terdiri atas prolog, yaitu di dalamnya terdapat pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang. Untuk tokoh di sini, tokoh dalam pementasan itu dapat dikembangkan menjadi tokoh berkembang, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Untuk tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seorang yang baik pada akhirnya akan menjadi seorang yang jahat. Untuk tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Misalnya, seorang yang memiliki tokoh atau karakter jahat dari awal drama dan akan tetap menjadi jahat hingga di akhir drama. Sedangkan tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain, misalnya tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tetapi ia juga berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Nah, itulah untuk tokoh atau peranan dalam drama itu bisa dibedakan menjadi 4 macam. Kemudian dialog. Dialog itu terdiri dari orientasi, konflikasi, dan resolusi. Epilog itu penutup dan intisari cerita. Jadi struktur alur drama ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama prolog, dalamnya terdapat pengenalan tokoh, latar, kemudian latar belakang. Yang kedua dialog, terdapat orientasi, konflikasi, dan resolusi. Dan yang terakhir epilog, penutup, intisari, dan cerita. Dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan drama. Untuk kaidah kebahasaan drama itu terdiri atas teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog dan epilog. Contohnya kata ganti yang lazim digunakan adalah mereka. Pada bagian dialog menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Kata ganti yang dimaksud adalah aku, saya, kami, kita, dan kamu. Adapun kata sapaan misalnya anak-anak dan ibu. Menggunakan kata-kata tidak baku atau kosakata percakapan. Ya, ini adalah seperti kok, sih, dong, dan oh. Baik, demikian penjelasan mengenai drama-drama kehidupan. Jika masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar atau bisa email langsung. Semoga mudah dipahami dan semoga bisa menjadi bermanfaat dan bisa menjadi amal baik untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.